Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Ambyar di podcast The Ambyar. Hari ini kita akan membahas tentang problematika pendidikan. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Ibu Eni Indriani Ya. Dari RA An-Nahdiyan. An-Nahdiyan itu ada yang tahu di Kecamatan Gunung Jati di Desa Babadan. Tepatnya di Babadan Kidul. Babadan Kidul. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bapak. Gimana Bu perjalanan tadi? Kehujanan tidak? Lumayan. Ini Tapi langsung ketemu Pak. langsung ketemu. Iya. Nggak perlu nyasar-nyasar kan? Enggak. Oh, iya. Soalnya Mapnya sekarang tepat. sudah ada mapnya tepat. Nah, Ibu, kalau kepala RA sekarang yang lagi dihadapi, yang ramai dihadapi itu apa sekarang Bu? Yang ramai dihadapi. Jangan bilang masalah lebaran ya. Kalau lebaran pasti datang juga nanti. Kalau di pribadi RA An-Nahdiyan sendiri Bapak, ya yang dihadapi ya itu problematikanya tentang pendidikan itu sendiri. Karena mungkin kita RA An-Nahdiyan itu di Babadan Kidul lokasinya termasuk lokasi yang dibilang pelosok ya, seperti itu. Jadi masyarakat itu mayoritas hampir 90% itu pendidikannya sangat rendah. Nah, hampir 90% itu lulusan SD, seperti itu. Jadi RA An-Nahdiyan sendiri itu berdiri dari tahun 2012, tepatnya tanggal 12 Juni 2012. Nah, itu memang dari awal programnya untuk membantu masyarakat, seperti itu. Nah, sampai sekarang pun RA An-Nahdiyan tidak memungut SPP karena yaitu kondisi masyarakatnya seperti itu. Ini kok di awal-awal langsung curhat ya? Curhatnya tuh langsung dalam sekali. Enggak, maksudnya apakah di daerah sekitarannya sendiri ada RA yang lain atau ada pendidikan-pendidikan yang setingkat gitu? Ada, PAUD ada juga, ada. RA SD juga ada. pun ada. Tapi kita kalau satu atap sama kalau SD. SD itu kan bukan tidak satu level gitu untuk iya. ininya. Nah, berarti ada PAUD juga ada. RA lain juga ada di Kecamatan Gunung Jati itu. Yang paling menjadi krusial selain tadi Ibu bilang kan siswanya gratis semua. Iya. Pertanyaan saya Bu, terus honor gurunya dari mana? Honor gurunya ya itu Pak, jadi sistemnya dari kepala sekolah ya? Semua? Jadi bahasanya apa ya, dikasih pinjam dulu lah gitu. Baik banget nih ada yang minjemin. Itu minjeminnya selama setahun dipinjemin kan terus tuh bagaimana itu? Ya itulah, begitulah Pak. Suka dukanya kita tuh di RA An-Nahdiyan seperti itu. Alhamdulillahnya guru-guru juga memahami karena mungkin sudah tahu di situ memang butuh banget pendidikan yang memang harus gratis gitu, seperti itu Pak. Oke, sekarang sesi curhatnya saya stop dulu nih Bu ya. Iya. Sebenarnya kalau RA sendiri dalam lingkup pendidikan, ini berarti di bawah Kementerian Agama Bu ya? Iya. Di lingkup Kementerian Pendidikan Agama itu termasuk kategori lembaga pendidikan formal atau non formal Bu? Kalau RA sih formal ya Pak ya, karena kalau non formal kan mungkin ke PAUD-nya ya, non formal tuh informal nih. Kalau PAUD, kalau RA kan formal karena nanti gurunya kan ada sertifikasi seperti itu. Gitu, nah kalau Pak. untuk siswanya sendiri usia rentang berapa Bu kalau untuk yang masuk ke RA itu? 4 sampai 6 tahun. Tapi karena kebijakan sekarang berubah ya, jadi yang 6 tahun mayoritas banyak sudah ke SD juga. Itu problematikanya juga tuh. Jadi seharusnya yang 6 tahun itu masih di RA, ternyata sekarang di SD atau di tingkat lanjutan juga diterima ya? Iya, seperti itu. Jumlah siswanya ada berapa sekarang? Jumlah siswanya setiap tahun sih ya sama sih Pak, seperti itu ya. Karena memang kita kan satu lokasi ya, jadi kayak satu pemukiman seperti itu. Jadi kurang lebihnya 30, 35, 36, ya udah segitu aja gitu. Karena memang cuma satu pemukiman seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya jumlah siswanya ada sekitar 20 atau 30-an, terus kemudian jumlah guru ada? 4 sama saya. Nah, tadi kan biaya sekolahnya gratis, Bu. Gratis. Nah, nanti yang guru yang 4 ini dengan yang termasuk Ibu sebagai kepala sekolahnya, kepala sekolahnya atau kepala RA-nya, itu honornya dari mana? Dikasih pinjam dulu, dana talangan yang bahasanya gitu.
Pemirsa dapat dana talangan. Cuman berarti sangat-sangat baik sekali nih yang apa namanya, yang memberikan talangannya. Iya. Nah, kalau berarti kan kalau RA ada di bawah Kementerian Agama nih. Iya. Nah, dari Kementerian Agama sendiri, apakah ada bantuan atau ada apa gitu? Ada Pak, Stimulus rutin gitu? kan, Rutin. rutin bantuan operasional RA ya, seperti itu. Ada. Terus untuk gurunya sendiri kan nanti ada sertifikasi seperti itu, ada jenjang karirnya ya, ibaratnya tuh seperti itu. Nah, itu sih Pak gitu. Jadi ya udahlah, seperti moto Kementerian Agamanya yang ikhlas beramal. Jadi ya seperti itu RA Nadia. Berarti RA Nadia sudah mengikuti moto dari Kementerian Agama, ikhlas beramal. Ya, tapi tetap ada bantuan dari Kementerian Agamanya. Betul. Dan itu juga rutin. Rutinnya itu per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per atau semester. per semester. Per semester baru cair gitu, baru diberikan. Nah, berarti tadi sebelum dana bantuan itu cair, mendapatkan talangan dari donatur atau dari mana lah untuk biaya operasional dan juga honor gaji gurunya. Ya. Honor gurunya udah masuk UMR dong, Bu? Enggak. Oh, enggak. Iya, belum Pak, di bawah UMR kalau guru RA mah. Di bawah UMR. 1 juta ya istilahnya, sabar, jujur. Oh, 1 juta itu ternyata bukan 1 juta rupiah, tapi sabar, jujur, tawakal, seperti itu. Ibu, tadi kan masalah keuangannya, masalah surat ibunya. Kalau masalah pendidikan ke anaknya, seberapa tantangan sih di RA Ibu ini? Lumayan tantangannya Pak, beda dari daerah-daerah lain karena tadi itu kan pelosok, terus pendidikannya kurang. Jadi ibarat kata 10 banding 90 dibanding daerah lain 90. Gitu. Iya, tertinggal seperti itu Pak. Nah, kalau untuk dari pemerintah desa sendiri, barangkali ada bantuan tersendiri misalnya untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa tersebut gitu, ada nggak? Nah, kita koordinasi tuh sama pihak desa karena pemerintah desa setempat juga tahu di situ tertinggal, terus pendidikannya juga kurang. Nah, saya koordinasi, bisanya ada RA Nadia di situ tuh Pak, dapat bantuan juga dari desa, minta tanah desa, dibangun. Ibarat kata dibantu juga sama desa dari nol ya, adalah bangunan seberapa gitu, saya pribadi yang itu, terus pemerintah desanya ngelihat keseriusan saya untuk bangun RA, akhirnya ya Pak Kubunya juga ikut nyumbang. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak dari Kubu pemerintah desa Babadan yang telah membantu RA An-Nahdiyah. Nah, Bu, kalau biasanya RA itu kan di bawah yayasan, Bu. Nah, yayasannya sendiri apakah berperan untuk membantu, memajukan, atau bagaimana peran yayasan di RA itu sendiri? Kebetulan yayasannya yayasan keluarga ya, dibilang seperti itu Pak. Karena yayasannya yang mendirikan ya saya. Jadi ceritanya emang dari usia 21 tahun itu modalnya bisa dikatakan modal dengkul. Seperti itu Pak. 21 tahun sudah merintis RA dari dari rumah penduduk nyewa dulu, terus pindah ke musola SD sama parkiran SD, kemudian koordinasi sama pihak desa setempat, baru kita bisa memiliki gedung sendiri. Alhamdulillah seperti itu. Itu berarti sampai dengan memiliki gedung sendiri berapa lama Bu dari mulai pendirian itu? Alhamdulillah cepet sih Pak, dari 2012, 2013 langsung pihak kepala sekolah SD langsung tahu kalau di situ ada sekolah kita tuh, yang kepala sekolah SD langsung silaturahmi ke sekolah kita. Nah, sekolah kita suruh pindah aja ke SD, ke musola gitu, maksudnya biar kerjasama gitu, murid dari RA bisa ke SD seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme ketika murid dari RA-nya itu lulus, mereka diharapkan untuk bisa masuk langsung ke SD tersebut. Ini bagus nih kepala sekolah. Ini tinggal dilanjutkan sama kepala sekolah yang baru. Semoga kerjasama yang seperti ini bisa terus berlanjut ini. Nah Ibu, ini kalau misalnya ngurus RA, itu kan anak-anak kecil Bu ya? Iya itu, betul Pak. Kalau RA kan pasti nggak akan jauh dari yang namanya ngaji Bu ya? Ini gimana Bu metode untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka itu? Metodenya
kita pakai metode Iqra Pak, waktu awal pertama dari 2012 sampai terakhir kemarin berarti 2025. Nah, kita terapkan metode terbaru karena ternyata metode Iqra itu tidak bisa diterapkan di RA Nahdiah. Karena ya seperti itu, pendidikannya kurang, jadi metode Iqra yang Iqra 1 sampai 6 itu tidak bisa diikuti oleh anak-anak karena anak-anak di situ paling yang sampai lulus sampai Iqra 6 itu bisa dihitung, bisa 1-2 orang, yang lainnya sampai lulus itu cuman paling sampai Iqra 3 aja. Jadi masih kurang banget, masih harus dibantu banget masyarakatnya gitu. Itu apa bukan karena faktor yang terbesarnya apa loh bisa sampai seperti itu? Menurut pengamatan Ibu sendiri? Faktor lingkungan sih. Faktor lingkungannya. Karena kadang-kadang kan misalnya ada siswa yang sudah dititipkan ke kita, misalnya di lembaga pendidikan. Itu kan kadang-kadang orang tua akan meminta nih, ini anak saya harus bisa sampai sekian, sesuai dengan program dari RA-nya sendiri. Apa nggak ada tuntutan dari orang tua ketika anaknya itu tidak mencapai sesuai dengan program RA-nya? Kalau yang orang tuanya paham sih ya Pak ya, mungkin yang zaman now nih orang tuanya mereka selain sekolah di RA, nanti pas sore itu ikut ngaji, gitu, ikut ngaji sore gitu. Jadi anak-anak bisa mengikuti, itu nggak banyak, paling tiga anak gitu. Yang lainnya ya seperti itu. Berarti yang lainnya hanya mengandalkan ngaji di RA saja, enggak ngaji di yang lain. Atau karena mikirnya ini mah udah gratis, ini lah terserah lah. Jadi saya nggak mau nuntut RA, toh gratis. Beda kalau misalnya saya sebagai orang tua bayar, terus anak saya ternyata belum bisa, mungkin saya nanti bisa menuntut gitu loh. Atau ini apa faktor itu juga mempengaruhi atau tidak, Bu? Jadi orang tuanya tuh membiarkan saja gitu karena rasanya gratis gitu loh. Faktornya ya faktor lingkungan itu sih Pak, balik lagi sih. Orangnya sih tiap sore pada ngaji, setahu saya sih. Cuma ya karena mungkin dari lingkungan keluarganya ya Pak ya. Yang utama kan dari lingkungan keluarga dulu ya. Pasti. Seperti itu iya. Jadi ya seperti itu kurang jadi tuh. Itu Pak. Nah, kalau untuk di RA sendiri apakah sudah ini Bu, ada tuntutan dari Kementerian Agama untuk mengikuti digitalisasi atau misalnya harus laporan-laporan itu harus pakai online atau apa tuh? Itu sudah seperti itu? Sudah Pak, sudah itu punya tantangan sendiri atau bagaimana? Alhamdulillah aman-aman saja sih. Bisa pakai HP kan sekarang, Android kan bisa ya. Kalau misalnya di Kemenak kan ada Simpatika, Emis. Kalau Simpatika masih bisa pakai HP ya. Kalau Emis laptop ada lah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kedepannya inilah bisa ada yang seperti tetangga sebelah dapat satu sekolah dapat apa Pak? Dapat TV itu. Iya, TV yang besar. Digital kayak itu ya. RA belum dapat. Belum Pak, belum. Berarti itu hanya yang dapat TV itu hanya yang dari Kementerian yang Pendidikan saja ya, bukan dari Kementerian Agama ya? Belum. Ini harus dicatat juga nih untuk Kementerian Agama, kapan ya RA, MI dan MTS serta MA itu mendapatkan. Soalnya kalau yang sebelahnya dapat terus kita nggak dapat tuh ya timbul kecemburuan atau kesimpang siuran di masyarakat. Fasilitas di betul, itu lebih bagus. Mudah-mudahan ke depan ada bisa mengusahakan. Kayaknya nanti bisa mempengaruhi jumlah siswa pendaftaran baru nih kalau misalnya. Betul, Pak. Oh gitu ya. Baik Bu, nah mengenai ini Bu, kalau misalnya tadi kan guru itu ada 4 itu. Nah jenjang karirnya itu dihitung dari apa Bu? Kalau di Kabupaten Cirebon sendiri. Udah pasti itu honorer semua Bu ya? Betul. Kalau di Kabupaten Cirebon sendiri untuk jenjang RA ya Pak ya, ada sertifikasi. Nah untuk Kabupaten Cirebon karena sertifikasi itu sesuai jumlah kuota, maka kebijakannya itu dari Kabupaten Cirebon itu sesuai umur gitu, umur yang paling senior lah seperti itu. Oh betul. Bukan dari masa kerjanya? Iya bukan, saya masa kerjanya dari 2012 tapi sekarang belum terpanggil artinya. Oh jadi gitu. Kalau misalnya ada perubahan kebijakan seperti itu bisa jadi Bu udah masuk ke ini ya panggilan sertifikasi seperti itu. Iya Pak. Nah, emang kalau sudah sertifikasi honornya akan naik Bu? Honornya ya mungkin UMR ya Pak kalau sertifikasi seperti itu. Tapi kayaknya enggak deh Bu. Soalnya kemarin dapat bocoran itu
hanya sebesar berapa itu? Pokoknya nggak sampai UMR lah untuk honor yang dapat sertifikasi Ya itu. lumayan lah daripada 1 juta tadi. Oh ya, ya kalau Udah masih dibandingkan 1 juta yang seadanya sejujurnya gitu sih, iya, ya iya. sih. Ibu, kalau misalnya ada nggak kasus menangani anak-anak yang ya mungkin lebih berat daripada siswa-siswa yang lainnya gitu loh? Apa sih kan kalau anak-anak RA atau yang anak yang di usia 6, 5 tahun, 3 tahun itu kan karena mereka masih nangis atau apa. Itu penanganan kayak gitu. Oh gitu. Ada sih tantrum lah bahasanya ya Pak ya. mungkin, Tadi dari rumah dia biasa aja, tiba-tiba di sekolah ngamuk tantrum gitu. Nah sering ada seperti itu. Ya guru RA di situ tuh itunya kelebihannya. Kelebihannya. Jadi anak-anak RA itu bisa dibilang kata mama-mamanya sama orang tuanya lebih nurut ke gurunya daripada ke orang tuanya. Nanti kalau datang ke rumah tuh Pak, jadi kata mama-mamanya suka curhat tuh, kata bundanya tuh begini, kata bu guru tuh begini, gitu sih. Orangnya sih anak usia dini itu karena usia keemasan, jadi mereka itu masih bisa apa ya kita arahkan gitu dengan kasih sayang, dengan tingkah laku gitu tuh Pak. Jadi masya Allah sekali mereka tuh. Lebih banyak bikin tingkah yang lucu daripada yang jengkelinnya tuh gitu. Tapi siswanya tidak ada yang khusus gitu, misalnya. Ada tahun ini ada. Nah kalau yang menangani siswa khusus gitu, apa ada guru tersendiri atau semacam kayak psikolog atau gimana gitu untuk menangani yang kayak gitu? Untuk RA Nahdia sendiri belum mampu sih Pak ya. Jadi ya semua guru ikut andil seperti itu. Jadi masih gotong royong. Jadi ya cuman kita ini aja membedakan anak tersebut tanpa menyingkirkan hak dan itunya anak tersebut gitu, karena memang kan di Kementerian Agama ada sekolah berbasis inklusi seperti itu kan. Jadi anak yang memang berkebutuhan khusus boleh sekolah di sekolah umum seperti itu. Ya, makanya itu sudah kami terapkan seperti itu Pak. Nah ketika diterapkan itu kan butuh penanganan Bu. Dari Kementerian Agama sendiri ada sounding apa gitu? Baru ada sosialisasi aja, terus mungkin tindak lanjut ke depannya belum ada dan mungkin kita tunggu barangkali nanti ada gitu, seperti apa dan bagaimananya gitu Pak. Memang beda sih dari anak yang lainnya tuh beda gitu. Nah kalau di RA itu kan yang kalau tidak salah itu saya dengar ada koordinatornya lah atau misalnya kayak semacam ketua untuk tingkat wilayah kecamatan masing-masing. Nah kalau di Kecamatan Gunung Jati sendiri apa Bu namanya yang kayak gitu? Namanya PC, pimpinan cabang atau gugus gitu. Nah yang jadi itu pasti ada ketuanya kan? Ya, nah, alhamdulillah saya sendiri Ibu Bapak. Juga ketuanya. Berarti Ibu kepala sekolah terus juga ketua PC-nya. Nah tugas-tugas daripada ketua PC RA sendiri apa Bu? Apa sih yang harus dilakukan itu sebagai seorang ketua sendiri? Namanya ketua ya Pak ya, berarti membimbing teman-teman yang lain, RA-RA yang lain di Kecamatan Gunung Jati, apabila ada dari Kementerian Agama, misalnya ada tugas atau ada sesuatu diklat-diklat atau apa gitu tuh ada kegiatan. Nah itu tugas kami PC di sini untuk menyampaikan pada rekan-rekan agar mau bisa mengikuti program dari Kementerian Agama seperti itu. Jadi sebagai koordinator di tingkat kecamatan. Berarti kalau di tingkat kecamatan ada koordinatornya, nanti di tingkat kabupaten juga ada koordinatornya juga. Ada. Jadi sudah ada jenjangnya seperti itu. Alhamdulillah tahun sekarang juga dipercaya juga di tingkat kabupatennya jadi pengurus KKRA juga seperti itu. Bagian humas. Gitu. Bu, permasalahan untuk tadi jenjang karir guru. Ya, sebenarnya kalau guru RA itu kan tidak semua rata-rata lulusan dari PGRA atau apa dari kan guru RA gitu. Nah, kalau yang di luar dari guru RA sendiri itu gimana Bu? Apa ada pelatihan atau ada apa gitu? Misalnya yang SMA atau yang S1 misalnya yang enggak linear. S1 yang tidak jurusan RA-nya gitu, yang tidak ada kaitan RA-nya gitu. Ada banyak Pak, di kita ada ekonomi, bahkan bahasa Inggris. Kita di PC Gunung Jati itu ada kegiatan rutin tiap bulan. Nah itu tujuannya satu untuk silaturahmi, kedua untuk yaitu membina guru-guru yang nggak linear, jadi ngerti gitu kan. Kalau di RA itu begini loh gitu. Jadi bahasanya KKG lah gitu. Oh iya KKG. Iya KKG itu.
kelompok Gitu, Pak. kerja guru gitu ya. Ada KKGRA gitu. Nah, tadi kalau jenjang karirnya itu bisa menentukan, menghitung guru ini sudah masuk dari tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, itu apa kita melapor Kemenag atau ada sistem tersendiri Bu yang Ada merekam yang seperti itu? ada pendataannya kan dibantu oleh aplikasi ya Pak ya. Mm-mm. Nah, nanti kita Aplikasi apa, input Bu? di situ. Dulu kan namanya Simpatika, sekarang sama sih orangnya sih ya jadi emis GTK seperti itu. Iya. Iya. Jadi guru-guru itu diinput di situ, Diinput ke situ. Nanti kan masa kerjanya kan bisa terhitung di bisa situ ya. terhitung dari situ. Nah, kalau misalnya guru pindah masuk kayak gitu ada Bu setiap tahun atau Kalau di RA sih paling banyaknya yang keluar Pak karena yang keluar? satu gajinya di bawah UMR. Jadi dilemanya guru RA gitu, bongkar pasang guru. Itu bongkar pasang itu hampir setiap tahun atau gimana? Pak, ya tergantung RA-nya sih. Ya, kayak saya hampir udah berapa kali ya. Lumayan Pak. Dari ganti-ganti seperti itu. Iya. Ganti masuk, ganti masuk. Iya gitu Pak. Nah, menurut Ibu sendiri, kalau pandangan Ibu atau cita-cita Ibu pengennya itu seperti apa sih untuk RA-nya Ibu sendiri gitu? Apa sih ke orang tuanya pengennya seperti ini, ke pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama pengennya seperti ini untuk RA itu, atau dari pemerintah desanya pengennya seperti ini, apa sih keinginan-keinginan Ibu sendiri? Kali aja mereka-mereka yang memangku kebijakan itu nonton podcast ini, betul, Pak. jadi nanti bisa tersampaikan gitu. Ya, pengennya harapannya siapa ya? Mudah-mudahan yang nonton nih mama-mama, orang tua murid dari RA Anahdia, sama Bapakku setempat Desa Babadan beserta warganya, mudah-mudahan bisa mendukung RA Anahdia, mudah-mudahan bisa membantu juga RA Anahdia untuk pemerintah desanya seperti itu, karena memang kan kita juga membantu masyarakat, sudah menggratiskan biaya pendidikannya seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah desa juga memperhatikan RA Anahdia, terkhusus untuk guru-gurunya lah seperti itu gitu. Memang tidak ada rencana untuk berbayar Bu? Kan kalau RA sepertinya masih diperbolehkan untuk memungut itu, karena RA itu bukan negeri gitu. Kalau untuk sekolah negeri mungkin tidak, atau sudah dilarang untuk memungut dari orang tua? Sudah Pak, sudah ada arah ke situ. Cuman lambat laun muridnya berkurang karena berbayar, karena mungkin satu pendidikannya masih kurang. Jadi kita itu juga door to door sampai ngajak masyarakat biar anak-anaknya itu sekolah ke RA kita gitu Pak. Jadi orangnya sih ada keinginan ke situ, cuman balik lagi tidak didukung oleh lingkungannya. Jadi ya sudahlah, jadi sampai tetap sekarang gratis, seperti itu Pak. Itu gratis itu untuk semua biaya, seragam atau apa Bu? Atau gratis hanya untuk SPP saja, untuk seragamnya kita dicicil Bapak, sembari nabung orang tua murid itu. Jadi biar tidak memberatkan seperti itu. Jadi sambil nabung, ketika tabungannya sudah cukup, ya nanti biaya seragamnya dari situ. Murah di sekolah kita. Cuma 500-an. 500-an. Jadi masih terjangkau banget. Ya masih terjangkau Bu. Kan itu 500 itu bukan biaya pendidikannya, tapi untuk kebutuhan seragam. Iya betul Pak. Gitu. Jadi tadi pemerintah desa, kemudian dari Kementerian Agamanya dimintalah untuk bisa membantu, dan orang tua juga harus lebih sadar Bu ya, bahwasanya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah saja, tapi tanggung jawab semua. Jadi kalau di sekolah ada kebutuhan-kebutuhan atau ada apa ya, jangan sungkan-sungkan untuk membantu lah orang tuanya. Itu mungkin yang bisa diminta Bu ya untuk orang tua siswa sendiri. Nah Ibu, pernah nggak Bu ngerasa capek Bu? Kalau capek sih wajar ya Pak ya, namanya manusia. Capek cuman ini ngurus-ngurus RA Bu ya, bukan capek kehidupan pribadi, gitu. Ngurus RA nih. Enggak sih Pak, dijalaninya bismillah aja, enjoy, dinikmati gitu. Jadi nggak pernah ngeluh gitu tuh Pak. Jadi ya semangat terus gitu. Sampai teman-teman juga bilang seling gojek-gajik. Iya, itu. Bahasanya seperti itu ya. Ini perlu pemirsa tahu juga bahwasanya Ibu ini datang dari RA-nya di Gunung Jati ke Talun. Ini daerahnya di Damjar, ini studionya ada di wilayah Talun. Berarti kan wah jauh ini kalau dihitung-hitung. Terus koordinasi ke Kemenag juga, Sumber juga jauh juga Bu ya. Betul Pak.
Sedangkan bantuan dari Kemenag sendiri untuk Bopra itu nggak tiap bulan, artinya cairnya itu ya kapan-kapan lah cairnya, karena kita sama-sama tidak pernah tahu kapan itu cair gitu. Bu, kalau untuk guru sudah ada yang sertifikasi? Ada Ya, satu guru tahun ini. dari 4 orang itu. Iya. Itu yang 3-nya menyusulnya kapan, Bu? Sudah ada bayangan belum? Minta doanya aja, Pak. Termasuk saya mudah-mudahan ketika tahun 2016 ini, 2026 ya, maaf. Ada pendaftaran, mudah-mudahan ya rezeki saya gitu ya, Pak. Nah, kalau dari keluarga sendiri, Ibu dukung nggak apa yang Ibu lakukan ini? Soalnya kan tadi perjuangannya luar biasa, Bu. Iya. Ini gimana? Apakah ini Ibu ini hanya memikirkan sekolah saja, anak-anaknya atau keluarganya nggak diperhatikan? Ada nggak keluhan-keluhan seperti itu? Enggak, Pak. Alhamdulillah dukung semua. Karena saya juga kalau apa-apa izin dulu ke orang tua, ke suami, terus ke guru-guru seperti itu. Jadi koordinasi dulu, Pak. Jadi ya saling mengingatkan lah. Jadi nggak cuma dunia aja yang dicari gitu, tapi lebih ke akhiratnya gitu. Seperti itu sih, Pak. Ke orang tua juga izin pas gratis itu ya, Mama, Papa, ini RA-nya gratis. Hitung-hitung buat sodako jariyah seperti itu. Buat bantu masyarakat. Kayaknya ya, kalau gitu. sudah dikembalikan seperti itu sudah selesai sih dunia ini. Kalau segala sesuatu disandarkan bahwa ini untuk sodako, untuk amal ibadah, yang akan selesai semua. Itu luar biasa sekali nih Bu Kepala kita ini perjuangannya dari 2016 Bu ya. 2012 sampai sekarang 2026 berarti sudah berapa tahun? 14 tahun mengelola RA yang gratis semua pembiayaannya dan masih berdiri sampai dengan sekarang. Itu luar biasa. Kita harus apresiasi ini, tepuk tangan ya buat Bu ini. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja Ibu ya. Siap. Untuk obrolan kita yang singkat ini, karena memang perjuangan dari setiap RA itu akan beda-beda, dan apa yang Ibu rasakan ya karena Ibunya sudah mengatakan ya mungkin ini sebagai amal sodako jariyah ya semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Dan semoga pihak-pihak yang berwenang bisa lebih memperhatikan, terutamanya orang tua nih yang bersentuhan langsung, kira-kira bisa juga memperhatikan kebutuhan sekolahnya itu apa. Tolong jangan menutup mata untuk langsung membantunya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas kehadirannya di studio Damjar. Obrolan kita ini semoga bisa bermanfaat dan bisa ditonton oleh orang banyak agar bisa menjadi perhatian. Baik sahabat Damjar, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.